insulin itu tidak diajarkan puasa. Misalkan sudah didiagnosis sebagai diabetes mellitus, gula darah puasa diajarkan 120 mg per ml, HbA1c-nya di atas 7, tapi tidak mau minum obat, tidak mau pakai insulin, tidak mau diet, makannya sembarangan, tidak diajarkan juga untuk berpuasa. Maka bisa terjadi, bisa hipoglikemis, gulanya bisa naik tinggi, bisa turun drastis. Kemudian yang ketiga, pasien yang penyandang diabetes mellitus tetapi mempunyai komplikasi berat. Misalkan punya penyakit jantung, misalkan punya tensi yang tinggi dan tidak terkontrol, misalkan punya penyakit ginjal dan lain sebagainya. Jadi kalau punya komplikasi gula yang berat, itu juga dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, pasien diabetes mellitus yang sering drop gulanya. Jadi ada loh penyakit gula, penyakit DM, kalau minum obat itu gulanya langsung turun 50, 40. Jadi sering drop gulanya kalau minum obat. Nah ini juga tidak dianjurkan, karena kalau sudah gulanya sering drop, sering hipoglikemik, puasa takutnya dia akan pingsan. Bahaya karena nutrisinya sangat kurang. Kemudian yang kedua adalah pasien DM yang sedang infeksi. Mungkin ada infeksi di paru-parunya, mungkin ada infeksi di saluran pencernaannya, infeksi di ginjalnya, itu juga tidak boleh berpuasa sebelum infeksinya sembuh. Kemudian lansia yang tinggal sendiri. Jadi ada loh penyakit gula, lansia itu lansia. Tidak diajukan puasa karena nanti kalau dia hipoglikemik, pingsan, tidak ketahuan. Hanya sebelum waktu ini bahaya. Kemudian yang kedua, pasien gula yang hamil dan memerlukan insulin. Ini juga tidak boleh berpuasa. Hamil tapi memerlukan insulin, suntikan insulin. Dan yang terakhir, pasien gula yang anak-anak umurnya di bawah 12 tahun. Jadi selain pengetahuan tadi, selain yang dikecualikan tadi, maka anjuran berpuasa untuk penyandang DM yang stabil, tidak memerlukan insulin dan berat badannya tidak berlebihan, yang dianjurkan untuk berpuasa. Nah, bagaimana kalau penyandang penyakit gula atau diabetes mellitus itu berpuasa? Yang satu, pertama diharuskan makan sahur seperti biasa. Kemudian untuk penggunaan insulin itu digunakan setelah berbuka puasa. Kemudian obat itu sesuai anjuran dokter, biasanya kita menghabiskan setelah berbuka, langsung baru suntik insulin. Kemudian paginya itu minum obat yang sesudah makan. Kemudian kalau menderita gula itu kalau buka dan kalau sahur tidak boleh berlebihan juga. Secukupnya saja. Kemudian yang terakhir selalu harus mengontrol gulanya. Makanya kalau penyandang gula itu sebaiknya punya alat untuk cek gula yang penting itu ya. Paling banyak yang pakai mereknya Glucogen. Itu kan mudah sekali jadi cetik itu. Darahnya keluar, bisa. Kalau yang banyak kemudian penyandang gula, penyandang diabetes mellitus yang berpuasa itu harus mengenali tanda-tanda tanda-tanda hipoglikemis ini, tanda-tanda kalau gulanya rendah, biasanya gelisah, kemudian lemes, berdebar, terus berdebar-debar, kemudian terasa mau pingsan. Itu tanda-tanda kalau gulanya drop, itu gulanya. Dan sebaliknya kalau gulanya tinggi, tanda-tandanya ya seperti kita gula, mudah haus, kulitnya kering, mudah lapar, kemudian sering kencing. Nah, kalau untuk dietnya saat berpuasa itu makanan yang berlebihan pada waktu malam hari tidak dianjurkan, secukupnya saja. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat, nasi, kemudian jagung, roti dan lain sebagainya itu diharapkan juga tidak boleh berlebihan.
kemudian waspada hipoglisemik, hiperglisemik, kenali tanda-tandanya, segera berobat kalau merasakan keluhan-keluhan berkaitan dengan hipoglisemik atau hiperglisemik. Jadi itu kaitannya dengan penyandang DM yang boleh berpuasa. Artinya boleh, kecuali yang tadi punya penyakit berat, gulanya tidak terkontrol, sedang infeksi, sering hipoglisemik, di rumah sendirian, itu harus kata ini menambah wawasan kita. Kadang-kadang kan ada teman kita, saudara kita, aku belum kok rawani aku kosong. Belum tentu, kalau tidak punya kontraindikasi pengecualian tadi, silakan untuk berpuasa. Walaupun dengan pengawasan dan kehati-hatian, jangan sampai hipoglisemik, jangan sampai hiperglisemik. Ada pertanyaan tentang puasa dan diabetes? Tergantung apakah 1 kali atau 2 kali. Kalau saya, kalau 2 kali itu berarti pada waktu buka dan pada waktu sahur. Kalau 1 kali saya mengajukannya pada waktu buka puasa. Karena kan setelah buka kan masih bisa memilih. Kalau pertengahan kok buyar, gemeter, keringat dingin, kayak mau pingsan, nah itu bisa minum teh manis. Tapi kalau sahur, yang kan masih puasa. Kita puasa, kurang minum, bisa hipoglisemik dan pingsan tidak tahu. Betul, kita pengajukannya sahur. Pada waktu buka, pada waktu buka. Jadi yang biasanya pagi jangan pas sahur, tapi bisa kecuali 2 kali. Kalau 2 kali tetap buka dan ada lagi ya. Insulin juga sama. Insulin kalau saya pada waktu yang 1 kali loh ya, yang long acting itu buka dulu, tarik terus insulin. Kecuali yang short acting itu habis makan, jadi habis buka dan habis sahur. Ada yang insulin short acting itu 3 kali, habis pagi makan, siang makan, sore makan. Tapi kalau puasa dia cuma 2 kali, buka dan itu yang short acting. Short acting itu yang sehari 3 kali atau 2 kali. Kalau yang long acting pasti sehari 1 kali mau tidur. Tapi kalau misalkan pas puasa setelah makan. Ada lagi tentang puasa dan tidak jelas, namun jelas ya. Saya kira itu penyuluhan kita tentang penyakit gula yang boleh berpuasa. Semoga nanti dalam memasuki puasa bulan Ramadan diberikan kelancaran semua, kesehatan semua, sehingga tetap sehat, tetap berbahagia sampai nanti hari raya Idul Fitri. Setelah itu kita bertemu lagi dalam senam toleransi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.